Kita semua manusia memerlukan makanan dan minuman. Bisa dibayangkan mungkin kita bisa tahan tidak makan 2 hari, tapi setelahnya mungkin tubuh kita menjadi semakin lemah dan kemudian tidak terjadi regenerasi sel dengan baik. Akhirnya bisa saja terus ya kita bahkan sampai meninggal kalau tidak makan begitu ya. Apalagi tidak minum. Jadi memang kalau kita perhatikan sejak kecil kita diajarkan makanan itu penting untuk pertumbuhan. Dari kecil kita sudah disuapin, diberi makan itu untuk ayo nanti supaya kamu cepat besar, supaya kamu bertumbuh. Dan ketika sudah dewasa kemudian kita menyadari memang makanan perlu untuk hidup. Walaupun tren zaman sekarang banyak orang kemudian beralih bukan makan itu untuk hidup tetapi hidup untuk makan. Jadi sukanya memang makan hanya untuk mengikuti gaya hidup saja. Maksudnya mengikuti tren mana yang lebih lagi menarik, lagi hits, yang perlu dikunjungi, perlu dimakan dan sebagainya. Tetapi saudara-saudari, yang terpenting ketika kita makan dan minum adalah bagaimana makanan dan minuman yang masuk dalam tubuh kita itu sungguh-sungguh memberikan daya kekuatan yang kita perlukan. Bagaimana makanan ini menguatkan kita, memberi nutrisi yang baik bagi kita, dan bagaimana sel-sel kita yang rusak kita gunakan selama beraktivitas itu diperbarui setiap kali kita mendapatkan nutrisi yang berguna ini. Gambaran itu pun terjadi pada kehidupan rohani kita. Bagaimana tubuh Kristus yang menjadi santapan rohani bagi kita itu merupakan nutrisi yang sungguh kita perlukan. Bagaimana kita manusia yang fana, yang begitu gampang dirusak oleh dosa, yang begitu gampang, begitu sering terombang-ambing oleh kelemahan, itu mendapatkan kekuatannya dari makanan rohani, dari tubuh Kristus yang Ia berikan kepada kita. Maka Yesus dalam Injilnya hari ini sungguh-sungguh menekankan bagaimana setiap orang yang mau makan dan minum tubuh dan darahnya, itulah mereka yang mendapatkan hidup di dalam Yesus. Merekalah yang akan mendapatkan hidup selama-lamanya. Tidak seperti orang-orang Israel. Pada bacaan pertama kita dengarkan mereka juga dipelihara oleh Tuhan, mendapatkan makanan dari Tuhan, tapi mana yang mereka makan tidak mengantar mereka pada hidup yang kekal, enggak. Mereka mati. Tetapi kita semua yang memakan tubuh dan darah Kristus, setiap kali kita menyambut komuni, kita semua itu mendapatkan kehidupan di dalam Kristus. Artinya apa? Kemanusiaan kita diilahikan. Artinya apa? Akhir hidup kita tidak ada di kematian, kehancuran di tanah, bukan. Tetapi kita yang manusia ini diilahikan dengan ikut bangkit bersama dengan Yesus dan dimuliakan di surga selama-lamanya. Maka saudari-saudaraku, kita semua hari ini diundang untuk merayakan misteri tak terbayangkan ini. Misteri kasih Tuhan yang begitu luar biasa, di mana kita semua diundang untuk menyambut makanan rohani ini, untuk menerima Yesus sendiri di dalam diri kita. Dan persatuan itu bukan sekedar persatuan perasaan, bukan sekedar oh aku merasa Yesus hadir dalam diriku, enggak. Tetapi sungguh-sungguh persatuan secara ragawi, di mana indera kita bisa mengecap datangnya Tuhan di dalam diri kita ketika kita menyambut tubuhnya dalam komuni. Bagaimana Ia mau memecah-mecahkan dirinya sehingga Ia, Yesus sendiri itu tinggal dalam diri kita masing-masing, pribadi per pribadi. Yesus hadir. Dan keterpecahan daging-daging yang dibagikan Yesus inilah yang kemudian menyatukan kita. Bagaimana ketika perjamuan makan kita disatukan,
dalam Ekaristi, dalam peristiwa komuni, kita semua yang sendiri-sendiri ini disatukan menjadi tubuhnya. Seperti yang dikatakan dalam bacaan kedua. Karena roti itu hanya satu, maka kita ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Saudari-saudara, kita semua sering menyambut tubuh Kristus. Bahayanya adalah ketika kita sudah terbiasa, akhirnya itu menjadi sekedar formalitas belaka. Itu menjadi sekedar rutinitas yang terjadi tanpa penghayatan. Maka hari raya tubuh dan darah Kristus ini mengingatkan kepada kita masing-masing bahwa tubuh dan darah Kristus yang kita sambut lewat roti sederhana itu, itulah yang menjadi kekuatan rohani bagi kita. Itulah yang membantu kita untuk melewati pergulatan kita selama hidup di dunia. Itulah yang mengantarkan kita kepada Tuhan pada kehidupan kekal. Maka kita semua diajar oleh Tuhan sendiri untuk menjadi rendah hati dalam menerima tubuh yang begitu sederhana itu. Kita mengosongkan diri kita, mau menerima tubuh itu dengan penuh hormat. Maka seperti yang dianjurkan, seperti yang dipesankan oleh Tuhan kepada Santa Faustina, kita sekalian pun diundang untuk menghormati tubuh Tuhan dengan sungguh. Ketika kita menyambutnya, kita sungguh-sungguh memantaskan diri kita. Kita perlu mengaku dosa bila kita memang sedang ada dalam dosa besar, supaya kita dapat menerima tubuh itu dalam keadaan yang pantas. Kita perlu juga mengimani tubuh itu, mengimani hosti itu ketika kita menyambutnya. Bahkan dalam hidup rohani kita diundang juga untuk berdevosi kepada sakramen Maha Kudus, kepada Tuhan yang hadir dalam rupa roti itu. Maka saudari-saudaraku, mari dalam perayaan ini kita satukan hati kita, iman dan budi kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah merendahkan dirinya menjadi roti sederhana yang hadir untuk menghidupkan kita semua. Bukan hanya untuk hidup di dunia ini, tetapi bekal bagi kita sampai mendapatkan hidup yang abadi. Semoga kita semua yang mengikuti perayaan ini dikuatkan iman kita, dimampukan untuk menjadi anak-anaknya yang setia, tubuhnya yang selalu siap untuk menyambutnya. Dan kita semua juga dimampukan untuk semakin hari semakin dekat dengan Dia ketika kita bersatu dalam Ekaristi Kudus. Semoga berkat Allah senantiasa menyertai kita.